Salam sejahtera buat kita semua. Jadi kali ini kita akan membedah film yang berjudul Counter Strike 2025. Jadi sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan buat yang telah mengirimkan masukan atau komentar-komentar positif terhadap channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dikarenakan masukan dari kalian adalah sebuah perubahan besar terhadap channel ini. Jangan lupa terus berkomentar ya teman-teman. Langsung saja kita menuju alur filmnya. Kisah ini berlatar di Meksiko. Cerita diawali memperkenalkan seorang gadis lokal bernama Carla yang bermaksud pergi ke konser diantarkan oleh ibunya. Karena terlalu banyak makan, Carla meminta berhenti sebentar di wilayah pesawahan dan secara tidak sengaja menemukan kuburan massal yang sudah dikelilingi oleh banyak lalat. Hey, what happened? What's wrong? Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Armando yang sedang santuy ngopi di warung dekat kantor polisi. Saat Armando akan pergi, ia secara kebetulan melihat Carla dan ibunya baru saja selesai melapor, tapi malah dihadangi oleh sekelompok preman yang ingin menculik mereka berdua. Melihat hal itu, Armando langsung bereaksi untuk menyelamatkan keduanya, tapi malah dicegah oleh seorang teman yang memberitahu jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Meski sudah diperingatkan, Armando tetap ikut campur. Tepat saat ia akan diserang, polisi baru muncul ketika Armando mengarahkan pistol ke kepala si kumis. Melihat semua polisi malah mengarahkan pistol ke arahnya, Armando langsung melemparkan dokumennya ke arah para polisi. Ternyata Armando adalah seorang kapten pasukan khusus yang namanya cukup terkenal di kalangan aparat. Setelah si kumis dan anak buah premannya diamankan, ibu dan Carla pun menemui kapten untuk memberitahu tentang kuburan massal yang mereka temukan. Mereka mengatakan bahwa percuma lapor polisi karena polisi adalah besti para preman itu. Ibu Carla berharap agar kapten bisa melihat kuburan massal tersebut. Ternyata kuburan massal itu berisi 10 tentara yang tewas dalam operasi penggerebekan narkoba dan kemungkinan besar telah dibunuh oleh kelompok kartel berbahaya di kota tersebut. Beralih ke tempat lain, kita akan memperlihatkan seorang jenderal tentara yang sedang melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan terkait kuburan massal tersebut. Jenderal yakin jika ke-10 tentaranya telah dibunuh oleh pria bernama Joseph, yang tiada lain adalah bos kartel dari Meksiko yang paling berbahaya di kota ini. Selain memimpin banyak preman lokal, Joseph juga menjadi backingan bandar narkoba. Karena masalah ini makin serius, jenderal akan menugaskan seseorang yang punya kemampuan lebih tinggi dan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Orang itu adalah Kapten Armando yang akan melakukan operasi penggerebekan menggantikan tim yang sebelumnya. Melihat yang terbaik akan turun tangan, Menteri Pertahanan mengaku lega dan tidak khawatir lagi soal kasus narkoba ini. Beliau hanya ingin masalah ini cepat beres supaya bisa menjadi prestasi karena tahun depan ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan sesosok Joseph, si bos kartel yang terlihat sedang berada di rumahnya menonton berita tentang penemuan kuburan massal tersebut. Sesuai dugaan, Jenderal Joseph adalah pelaku yang telah menghabisi ke-10 tentara. Bahkan si kumis yang tadi sempat berhadapan dengan Armando, tiada lain adalah adik kandung dari Joseph. I spoke to the secretary. He's not just any soldier, Romano. Mendengar nama Kapten Armando sudah tiba di kota mereka, Joseph meminta si kumis untuk berhati-hati dan jangan sok jago, karena tidak ada seperti aparat yang mereka kenal. Kapten Armando adalah sosok yang bukan sembarangan. Bahkan ada selenting kabar yang mengatakan jika Kapten Armando punya metode brutal dalam menyiksa para penjahat, yaitu dengan cara menghapus akun Instagram dan TikTok mereka secara permanen. Set up a meeting with
goddamn secretary. Let's go. Berlokasi di sebuah restoran dekat danau. Terlihat ada seorang bandar narkoba yang sedang makan siang. Tanpa ia sadari, Kapten Armando dan anak buahnya sedang mengintai dari kejauhan. Ketika waktunya tepat, mereka pun langsung melakukan penggerebekan. Tanpa ada perlawanan, si bandar dan anak buah langsung diamankan. Saat mereka akan keluar, tiba-tiba terjadi tembak-menembak. Namun beruntung Kapten memiliki penembak jitu terbaik di dalam timnya, sehingga misi ini berhasil dengan sukses. Sebagai hadiah atas kesuksesan misi mereka, Kapten Armando dan 4 anak buahnya mendapat cuti selama 3 hari dari sang jenderal. Namun masalah ini belum benar-benar selesai karena masih ada raja terakhir, yaitu Joseph, si bos kartel yang masih belum ada cukup bukti untuk dilakukan penangkapan. I'll let you know as soon as I get a response from him. I'll pass it along. Beralih ke lokasi perbukitan, kita melihat sesosok menteri pertahanan yang sedang melakukan pertemuan dengan seorang, yaitu Joseph. Ternyata Joseph dan menteri pertahanan adalah teman. Bandar narkoba yang baru ditangkap merupakan pemasok uang terbesar yang dimiliki oleh menteri, sehingga untuk menjaga penghasilan dan aliran uang mereka tetap aman, menteri menyuruh Joseph untuk menghabisi Kapten Armando dan anak buahnya sebelum semua bisnis haram mereka dibabat habis. Tanpa menteri sadari, si Kumi sudah merekam pertemuan itu dari kejauhan. Itu sengaja Joseph lakukan sebagai jaminan kalau ia nanti dihianati. Dan untuk Kapten Armando, si Kumis ditugaskan untuk pekerjaan tersebut. To avenge our father. All right. Kembali ke Kapten dan 4 anak buahnya yang akan cuti selama 3 hari. Mereka terlihat berada dalam satu mobil untuk pergi liburan ke pantai. Tak ada yang tahu jika cuti ini akan berakhir menjadi mimpi buruk. Meski tanpa persiapan, Kapten dan timnya masih cukup tangguh untuk mengalahkan para penjahat. Mereka berhasil mengambil alih seluruh persenjataan. Namun tiba-tiba Kumis dan pasukannya datang untuk membantu, sehingga Kapten dan anak buahnya pun langsung bersembunyi di balik batu. Berkat kemampuan penembak jitu, satu persatu anak buah si Kumis berhasil dijatuhkan, hingga hanya tersisa si Kumis. Si Kumis pun sekarat akibat terkena tembakan, namun masih sempat melubangi ban mobil supaya Kapten dan anak buahnya tidak bisa pergi kemana-mana. Kapten memanfaatkan hal itu untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang sudah memberitahu identitas mereka. Tapi si Kumis keburu mati sebelum selesai diinterogasi. Who sold this out? Alhasil situasi cukup menjadi sulit. Selain ada orang dalam yang berkhianat, mereka juga tidak bisa kembali ke pangkalan akibat mobil yang bannya bocor satu. Satu-satunya cara untuk menghindari musuh akan datang adalah dengan masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah Kapten pergi, Joseph dan pasukan pun datang untuk melihat perkembangan. Alih-alih melihat jasad Kapten Armando, justru ia malah menemukan jasad adiknya yang sudah tewas. Sadar jika lawannya kali ini bukan orang sembarangan, Joseph sudah menyewa jasa tentara bayaran yang dipimpin oleh Yuli untuk membunuh Kapten dan para anak buahnya. That's where the fucker is going. Tidak benar-benar pergi jauh, Kapten dan pasukan khususnya terlihat bersembunyi di atas bukit menunggu kedatangan musuh yang akan datang. Masih mengandalkan penembak jitu terbaik, ia terlihat menggosok jaketnya ke tanah agar terlihat terlalu mencolok. Ketika waktunya sudah tiba, ia pun langsung melakukan bidikannya. Musuh pun langsung berpencar membuat Kapten dan anak buahnya harus berpencar. 3 anggota bersembunyi di dalam goa untuk mengamankan 1 orang yang terluka. Sementara Kapten dan penembak jitu akan berjaga di luar untuk mengamankan perimeter.
Di luar pengawasan, 3 musuh berhasil masuk ke dalam goa sehingga membuat penembak jitu kehilangan konsentrasi. Penembak jitu sempat terkena tembakan di tangan kirinya, namun berhasil diselamatkan oleh kapten. Sementara untuk 3 anggota yang berada di dalam goa, mereka berhasil menumbangkan musuh yang tadi ikut masuk ke dalam. Yuli sendiri langsung kabur setelah menyadari anak buahnya sudah tewas. Kapten curiga jika ponsel mereka berlima sudah disadap, sehingga untuk mencegah pelacakan, kapten langsung mengumpulkan semua ponsel untuk dibuang. Soldier, your phone. Tak lama, Yuli akhirnya bertemu dengan Yosef yang menyusul dari belakang. Yuli memberitahu bahwa semua anak buahnya sudah mati dan sadar jika target yang mereka incar kali ini bukanlah orang sembarangan. Namun demi membalas kematian adiknya, Yosef akan tetap melanjutkan pengejaran ini dengan modal puluhan pasukan dan persenjataan berat yang sudah ia bawa. So get your shit together! Beralih ke kapten dan anak buahnya yang sudah istirahat sebentar, kapten penasaran dengan isi ponsel milik si kumis yang tadi sempat ia bawa. Di situ kapten menemukan rekaman video pertemuan Yosef dan Menteri Pertahanan hingga akhirnya terungkaplah siapa sosok pengkhianat yang sebenarnya. What is it, boss? Tak ada waktu untuk memikirkan pengkhianat ini. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di satu tempat yang ada rumah warganya. Bukan rumah warga biasa, itu ternyata adalah rumah milik preman anak buah Yosef. Karena butuh perbekalan dan amunisi yang lebih banyak, mereka terpaksa merebut rumah itu dari para preman. Siapa yang menduga jika di sana ada Carla dan ibunya yang ternyata berhasil diculik, yang baru saja selesai digedaba. Melihat Carla dan ibunya masih terguncang, kapten menyuruh satu anak buahnya, si ahli medis, untuk memeriksa dan menenangkan mereka berdua. Selain menyelamatkan 2 warga sipil, kapten pun menemukan stok persenjataan yang cukup banyak. Sambil menunggu si ahli medis memeriksa kondisi ibu dan Carla, kapten dan yang lain akan menyiapkan perbekalan dan tetek bengek lainnya. Tanpa kapten sadari, Yosef dan pasukan berhasil menemukan jejak mereka dari darah penembak jitu yang terdapat di atas batu. Itu menjadi petunjuk penting bagi Yosef untuk tahu kemana arah pengejaran mereka. Tepat saat hari sudah gelap, Yosef dan pasukan terlihat sudah berada semakin dekat dengan posisi kapten dan kawan-kawannya. Karena menunggu ibu dan Carla yang baru pulih dari syok, kapten dan tim membuang waktu cukup banyak di rumah ini karena perjalanan mereka masih panjang dan penuh ancaman. Ibu dan Carla pun dipakaikan rompi anti peluru. Ketika semuanya sudah siap, kapten menyuruh tim untuk langsung berangkat. Dan tepat saat mereka baru saja keluar dari rumah, tiba-tiba Yosef dan pasukan datang membuat mereka masuk kembali ke dalam rumah. Mereka harus terjebak di tempat ini dengan Yosef dan pasukan yang terus menggempur mereka dengan tembakan. Satu-satunya orang yang paling diandalkan lagi adalah si penembak jitu. Namun ia malah terkena tembakan di bagian kaki. Melihat kapten dan timnya kewalahan, ibu dan Carla pun berinisiatif membantu. Mereka diajari menggunakan senjata secara dadakan. Arm push. And goes in. You have to have your finger here. He's ready to shoot. Tak hanya bisa mengandalkan serangan dari Yosef depan, Yosef menyuruh Yuli dan beberapa anak buahnya untuk masuk ke dalam gorong-gorong yang mengarah langsung ke dalam rumah. Sementara Yosef sendiri akan mengalihkan perhatian kapten dan timnya dari depan. Tepat saat Yuli sudah bergerak, Yosef menyuruh pasukannya untuk membuat
membuka senjata berat yang mereka bawa, yaitu senapan mesin dengan peluru berkaliber besar. Terpojok, itulah posisi kapten saat ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu sampai tembakan berhenti. Saat momen itu tiba, mereka semua pun langsung melakukan serangan balik. Saat musuh sedang mengisi amunisi peluru, itulah kapten dan satu anak buahnya bernama Samsul keluar untuk melemparkan granat. Namun Samsul tertembak di bagian kaki yang membuatnya tidak bisa kembali ke lantai atas. Tak hanya itu saja, peluru yang ia gunakan sudah habis, yang membuatnya langsung teriak minta diantarkan amunisi. Melihat yang lain sedang sibuk menembaki musuh, Carla yang tidak ingin hanya menjadi beban, memberanikan diri turun ke bawah untuk mengantarkan amunisi. Tepat saat itu terjadi, Samsul yang sekarat mengambil sebuah granat untuk melempar ke dalam terowongan. Samsul pun tewas mengorbankan dirinya tepat saat pasukan musuh sudah habis. Tersisa Yosef yang masih hidup. Kapten dan kawan-kawan pun langsung keluar untuk mendekatinya. Namun penembak jitu itu menjadi orang kedua yang mati setelah ditembak anak buah terakhir Yosef. Melihat penembak jitu terbaiknya sudah tewas, Kapten tampak sangat terpukul, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika Yosef menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjata, Kapten sangat ingin sekali menembaknya, tapi tidak bisa melakukannya. Go ahead. No, we have honor. Kapten menantang Yosef untuk melakukan duel tanpa campur tangan orang lain. Tak ingin kalah, Yosef masih berbuat curang dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Tapi Kapten jauh lebih terampil dalam gelut jarak dekat. Ketika Yosef sudah kalah, Kapten rasanya ingin sekali menghabisinya dengan cara brutal dan memuaskan. Tetapi ia masih punya etika dalam sebuah pertarungan dan untuk memilih untuk menyerahkan ke pihak berwajib. Saat matahari mulai terbit, seperti biasa para bala bantuan selalu datang terlambat ketika semua keributan sudah selesai. Kapten hanya bisa bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Tuhan. Untuk Menteri Pertahanan yang berkhianat, tidak diceritakan bagaimana nasibnya. Tapi melalui video yang ditemukan Kapten, itu sepertinya sudah cukup untuk menggagalkan rencana pencalonannya di pemilu tahun depan. Film pun selesai. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang yang teriak biasa, karena bisa jadi mereka adalah tentara elit yang siap membalas dengan kekuatan penuh. Jangan menjadi preman. Oke, cukup sampai sini konten hari ini. Jadi bila ada salah pengucapan atau kalimat yang berbelit, saya mohon maaf atas segala-galanya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe dan berlangganan di channel ini ya. See you guys next time.